Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan suatu kegiatan yaitu PKM bagi peningkatan pengelolaan sekolah Muhammadiyah di Pondok Sope dengan pendekatan self-improvement. Begitu juga kita tak lupa mengucapkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam. Kenapa kami melakukan seperti ini? Karena saya melihat di Kabupaten Sopeng, Pak, khususnya memang kita pusat Muhammadiyah sebetulnya pusat Sopeng itu, saya pernah dengar bahwa Sopeng itu salah satu pusat Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang. Cuma persoalannya sampai yang tanda petik itu agak mundur sedikit. Bahkan kemarin saya sudah berusaha juga menghadirkan bagaimana supaya di tempat ini di Kabupaten Sopeng itu ada Universitas Muhammadiyah. Alangkah sayangnya Pak, kita sudah dikepung itu Sopeng, Bone, Sidrap, Baru, Bone, ya semua itu sudah punya semua. Ya itu. Tinggal Sopeng dulu. Sehingga saya dengan tim berkeinginan bagaimana cara, apakah sebetulnya yang salah di kegiatan. Yang terhormat Bapak Penateri, yang terhormat Bapak Ketua Komite, serta rekan-rekan guru, staf tata usaha yang saya undang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di tempat yang sederhana ini. Tak lupa kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Acara pengabdian masyarakat yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Bapak Rukli MPD MTS. Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang jarak ke rumah dengan sekolah. Silakan Pak, masuk sini Pak. Ya, termasuk tenaga pendidikan dan pendidikan Pak, masuk. Kalau satpamnya juga ada satpam. Sudah boleh. Gimana? Laptopnya? Baca semua. Iya. Tadi makan. Di mana tuh dia? Jangan di mana? Di mana dia?
Wajib cuci. Apa beda SIP? Apakah ada bedanya SIP dengan SIP muda dengan SIP negeri? Kalau misalkan tidak kali saja. Ibu kantor ini berito. Sila yellow, sila benar. Nanti cuci. Kalau ibu cek contohnya itu bahwa Oh, nalan itu eh. Terus nalan itu. anak kan berarti kasih masuk di sini. Wah, ini lo nggak tahu nah. Apa ada keluarga? Masih apa jadi ini ada sih? Dua saya jadi. Silakan dimakan. Tingkat lagi lah. Mulai denang. Mulai benar gila. Ayolah gila. Lo dingin mau konten. Oh iya, kok hapusnya? Hapus deh. Kayak meja aki lah. Oh, nggak dipaham. Wedding, kepang hapusnya. Ada. Beda-beda dari binatang, tidak tuh kan. Baik, saya akan melanjutkan. Mohon maaf tadi ada saya lupa sehingga nanti memang kalau pekerjaan itu ada namanya pretest dulu. Setelah nanti ada post testnya juga. Kuncinya ada di sini, nanti di atas ini. Jadi saya lanjut. Jadi tadi itu jadi masalah-masalah yang ada di sekolah itu, terutama dalam dari siswa baru, itu perlu kita identifikasi. Perlu dirumuskan, lalu setelah dirumuskan perlu dibangun semacam job-job dalam artian yang mana yang prioritas di sana, yang mana yang menjadi rintangan, yang mana menjadi hambatan, yang menjadi ancaman, yang mana. Jadi semua, karena bukan hanya organisasi, bahkan individu sebetulnya semua punya juga tantangan dan hambatan. Lebih-lebih ke organisasi seperti sekolah itu banyak. Ada pelanggan eksternal, ada pelanggan internal. Pelanggan ada tadi misalnya itu, pelanggan internal itu maksudnya itu adalah kalau di sekolah itu adalah guru-guru, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik, termasuk satpam dan seterusnya. Semua orang yang terlibat di dalam sekolah itu namanya pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternal itu yang di luar. Betul, orang tua siswa, masyarakat dan seterusnya. Stakeholder itu seperti SMA itu juga kita punya. Jadi kalau banyak tambatan kita diterima di SMA itu biasanya orang tua siswa di SD itu melihat, wah bagus ini, karena ternyata waktu masuk di SMA itu diprioritaskan. Yang mana SMP Muhammadiyah atau Shopping belum masuk, nanti SMP 1 baru belakangan. Nah ini cerita punya cerita nanti seperti terbentuk dan seterusnya. Saya ingat sekali waktu olah apa itu, jadi ada memang kelas itu dibuat oleh masyarakat, bukan seperti sekolah yang buat, di masyarakat yang buat. Kalau anak Anda mau belajar bahasa Inggris, buat kasih masuk di SMP Cengadi. Jadi kalau mau jago matematika di sini Muhammadiyah Lajua. Mau jago olahraga di sini. Seperti itu. Siapa yang buat seperti itu? Ya, tentu tenaga pendidikan yang di dalam itu. Dan yang memberi label itu adalah masyarakat. Nah ini masyarakat tidak bisa juga dipaksa. Ayo kasih label ini. Nanti aku kasih hadiah. Habis uang ibu, bapak-bapak ibu mau Joko itu. Itu label itu terjadi sendiri, karena sendirinya. Tapi perlu waktu. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu ada namanya analisis SWOT. Tadi soal pertama. Jadi kalau kita mau melakukan suatu analisis, kita mau mengadaptasi
atau mencari solusi apa hambatan kita, ada hambatan, ada kekuatan kita, apa kekuatan kita, apa peluang kita, dan apa siapa ancaman kita itu perlu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini pada umumnya dipakai dalam suatu organisasi, terutama organisasi yang masih mencari bentuk atau banyak tantangannya, apalagi sekarang revolusi industri 4.0 itu ini perlu dilakukan. Ini kira-kira apa kekuatan kita, seperti kita berkumpul di tempat ini untuk mencari apa kira kekuatan kita di SMP Muhammadiyah Kota Sopeng ini. Kekuatan kita ini kena rata-rata siswa sekolah-sekolah yang ada di Kota Sopeng ini sebetulnya dikelilingi oleh SMP Muhammadiyah. Nah, ini kan bukan sekolah pinggiran Bu ya, Pak, ini bukan, tapi sekolah apa maksudnya itu pusat SD. Bahkan di sini ada SD Gulang ya. Coba kita datangi dia, gitu. Bagaimana orang tuanya dan seterusnya. Itu termasuk kekuatan kita. Kekuatan kita juga termasuk Muhammadiyah itu. Banyak orang-orang Muhammadiyah yang sudah sukses. Bahkan banyak juga keluarganya. Cuma persoalannya ini yang ditakutkan tadi, kalau ibu melingkari apa bedanya SMP Muhammadiyah sampai apa, ada beda dalam beda. Nah ini itu kalau mengatakan beda terus mengatakan lebih bagus negeri dari Muhammadiyah, nah itu persoalannya. Nah, dan ini perlu ini. Nah itu tentu ini menjadi kelemahan, bukan kekuatan tadi itu. Kalau mengatakan kita beda, lalu kita nanti kalau ada anak kita tamat SD, nah coba dulu diangin di SMP Negeri 1, kalau nanti tidak bagus pasti di sekolahnya Bapak gitu. Harusnya begitu. Dan itu bukan hanya di sini Bu, tapi di perguruan tinggi juga begitu. Kita juga sekarang kewalahan Pak. Kemarin 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu rektor di sana mengatakan ini Muhammadiyah ini sudah bisa hidup tanpa mahasiswa. Jadi Pak, negeri itu sudah banyak sekali iya. perusahaan-perusahaannya. Universitas Islam Banyak. negeri. Peternakan, makanan, dan itu banyak sekali. Banyak. Air minum dan seterusnya. Anak udah Kalau wabah COVID ini, sekarang berteriak. gila kecil. Ayo, dia semua cari mahasiswa. Ini, seperti itu. Jadi kumpulkan lalu itu seperti menggunakan analisis SWOT itu. Dan ini SWOT itu bagus itu. Terus peluangnya apa kita? Peluangnya itu. Terus apakah ancamannya? Ancaman kita sekarang itu kalau kita di SMP itu banyak sekarang SMP, biasanya SMP swasta Pak, biasanya itu yang besar itu, yang besar kalau siswanya sedikit. Sekarang negeri juga besar juga itu. Karena apa di situ? Karena kalau siswa banyak juga income masuk di situ Pak, itu banyak ternyata. Kalau kemarin kan banyak. Kemarin saya sudah keliling Pak, itu SMP bukan hanya SMP tapi juga madrasah itu bergerak itu. Banyak inovasinya. Bagaimana cara membuat inovasi ini harus menggunakan SWOT ini, harus bersatu di dalam dulu. Kalau kita bersatu di dalam, insya Allah pelanggan internal dulu diperkuat. Kalau pelanggan internal diperkuat, insya Allah dengungnya itu akan keluar mencari pelanggan eksternal. Tapi saya kira kalau semua kita di sini Muhammadiyah bersatu, insya Allah mungkin bukan hanya satu kelas satunya, mungkin bisa 3-4 Pak. Tapi banyak sekali. Coba bagi saja kartu Muhammadiyah ini. Ada kan semua itu yang kurang mereka ada kartu itu. Yang beda itu. Seperti itu. Itu ada. Nah ini, jadi coba kalau tidak punya anak, tentu ada cucunya, ada keluarganya, ada kemenakannya, dan seterusnya. Bapak tak kabarin tadi ada nanti Pak, tidak ada di belakang sana. Ya, ya itu, ya ada kemenakannya, ada cucunya di sampingnya itu, dan seterusnya. Itu bisa. Gitu. Nah, jadi ini perlu dilakukan menggunakan SWOT. Ini saya kira ini gampang sekali dilakukan Pak ini. Cuma bagaimana caranya teknisnya itu sebenarnya saya tidak lakukan di sini. Karena ini tahapan yang lainnya.
Kemudian ini ada faktor internal. Jadi itu kekuatan dan kelemahan itu internal. Internal, Bu. Jadi kalau Ibu mencari kekurangannya dan kelemahannya itu internal di dalam. Tapi kalau faktor eksternalnya itu ancaman tadi itu. Semua sekolah-sekolah SMP sekarang bergerak, cari juga Pak. Jadi bergerak, bagaimana cara bergerak? Dia datangi sekolah. Bukan hanya datangi sekolah, tapi datangi orang tua siswa. Banyak sekarang. Nanti saya dalam informasi kali lanjut. Itu juga peluang bahwa sekarang siswa itu sekarang dia punya juga kemandirian untuk mencari sekolah yang bagus. Gitu. Jadi bisa ibu datangi siswanya dan seterusnya. Itu biasanya kalau siswanya, enggak, saya mau ke SMP Muhammadiyah kok, saya tidak mau ke negeri. Ada yang seperti itu. Akhirnya biasanya orang tua yang mengalah. Ini peluang-peluang. Apalagi sekarang kita punya hambatan sekali. Saya dengar-dengar juga di SD juga mengalami gitu, hambatan. Jadi semua SD mungkin cuma TK saja ya yang tidak punya hambatan itu. Saya pernah di TK punya juga Bu hambatan. Ya itu. Jadi kasihan juga kalau TK-nya 1, gurunya 3. Nah, siswa TK-nya 1 masuk, gurunya 3, kan kasihan gitu. Ya itu. Jadi ini semua problem. Nah, kita perlu lihat yang mana faktor internalnya, yang faktor eksternalnya. Jadi kalau saya lebih perkuat dulu internal, baru eksternal. Bersatu di dalam. Saya kira ada Bapak Ketua Komite ini bisa menghandle di luar itu. Apalagi saya kira orang Muhammadiyah Pak ya. Ya itu bisa Pak. Ada banyak deal-deal di sana Pak. Jadi kita datangi dan seterusnya bagaimana caranya hidup dan menghidupkan Muhammadiyah. Apa namanya? Jangan hiduplah Muhammadiyah. Ya, hiduplah Muhammadiyah, jangan hidup Muhammadiyah. Ya, itu ada. Itu Pak, itu. Bagus sekali itu. Nah, itu amal Pak. Saya pernah analisis itu endingnya itu amal Pak. Amal jariah. Amal jariah di sana. Oke, kita lanjut. Nah sekarang apa yang biasanya dilihat di dalam suatu manajemen performance itu yang biasanya dilihat pertama kali melangkah itu adalah bentuk yang nyata yang dilihat biasanya itu. Walaupun sekarang karena ada istilahnya COVID ya, sehingga bangunan tinggi itu biasanya tidak terlalu vertikal. Bahkan nanti sekarang ini setelah COVID ini itu ada namanya sekolah maya. Ada sekolah tidak punya bangunan tapi punya siswa. Itu Pak. Itu yang menjadi masalah. Jadi murah meriah, murah. Tapi kualitasnya bagus. Itu Pak. Kalau kemarin kan sebelum COVID kan memang ada sekolah maya tapi sekolah tidak itu. Ini tidak ini. Sekolah formal. Pak. Tapi gedungnya tidak ada. Kayak kalau kita mau lihat kayak ojek gitu. Ojek kan tidak punya tidak punya motor, tapi dia bisa mengelola motor gitu. Itu yang ditakutkan. Tapi kalau saya kira masih kemarin saya sering bicara di atas itu masih diperlukan gitu. Masih ada orang masih melihat misalkan Wismo ini Pak, ini bangunan ini, kalau melihat ini pasti bagus pengelolaannya kan, ada SMP begitu. Jadi kalau kita di SMP perlu di depan dilihat, dibuatkan semacam aksesoris di situ, sehingga orang yang lewat minimal Pak lewat itu. Lewat maksudnya ada padahal SMP di sini SMP Muhammadiyah. Alangkah kanjinya kalau lewat terus, apalagi orang kita tidak tahu kan, gimana SMP Muhammadiyah kan itu lebih berbahaya itu. Nah sekarang bagaimana penampakan dari luar dulu, penampakan dari luar itu yang perlu. Ini tangible-nya ini penampilan sarana yang ada di luar secara fisik, misalnya gedung, ya, pagar sekolah. Biasanya coba lihat Bu ya, di supermarket itu, kalau kita masuk bagus sekali, bahkan kesini kita masih ada ruangan di belakang padahal cermin tuh. Kita masuk di dalam, padahal kalau kita naik di atas itu, ternyata berlantai satu saja. Karena tinggi sekali kalau di luar dari luar tinggi apa? Anunya itu paketnya itu luar tinggi. Padahal kita masih ternyata atapnya tas bocor apa dan terus. Begitu itu namanya penampakan. Penampakan dulu.
tempat parkir, Ahmad Muhammad WC guru dan murid, Dewan tapi terima tahu Kak. termasuk satpam Pak. Satpamnya Desa terus. di ini kan. Dan kemarin juga di waktu kita di sekarang sama sudah harus berdiri. Satpam dulu. Berdiri nggak mau ada masuk Pak. Gitu. Iya. Jadi kayak kalau kita lihat di Wisma itu belum masuk itu ada tidak boleh duduk, jangan duduk. Kalau mau duduk sekarang silakan keluar. Itu apalagi tertidur. Ada pemilu ada seperti itu. Nah itu sudah. Jadi dia sudah ada dari luar itu dari luar. Kalau kita masuk dihadang kita itu artinya bagus kan? Itu artinya. Begitu juga cuci tangan. Cuci tangan sekarang sudah ada di sini. Ini yang ini juga kendaraan antar jemput. Nah sekarang saya lihat keliling-keliling sini ternyata sekolah yang kemarin yang satu kelas saja setelah ada kendaraan AJ-nya itu antar jemput itu sudah bergerak 2-3 Pak kelas satunya hidup itu ya ini bagus kendaraannya itu perlu diperhatikan. Kemudian nah ini seperti ini spanduk misalkan kalau benar mahasiswa baru spanduknya dipakai tempat strategis. Sekarang Wismu itu saya cerita Bu, karena saya bukan di SMP di perguruan tinggi. Wismu itu sekarang bergila-gilaan gitu promonya itu, karena dia sekarang melihat bahwa ternyata kita ngolah sekarang dari segi mahasiswa banyak, prodi banyak, lebih banyak yang sedikit, banyak cuma 10. Kalau 10 itu pasti nanti di mati itu prodi itu. Nah itu menjadi minimal 30. Itu pun nanti orang yang dalam itu dosen-dosen bilang itu nanti berutang. Bagaimana kalau dosennya ada sekitar 100 satu prodi itu? Itu kan berutang itu. Jadi itu di sekarang di Wisma itu prodi yang diperbutkan kemarin kan masih kedokteran ini. Kedokteran juga masih kesayangannya masih kurang gitu. Termasuk PGSD kemarin itu susah sekali masuk Pak PGSD. Sekarang itu enggak. Begitu juga pendidikan matematika. Itu kemarin berebutan orang itu. Bahkan ada sampai 10 kelas. Sekarang Pak baru sekitar 2 kelas itu. Gitu. Begitu penuhnya. Jadi seperti itu penuhnya. Jadi sekarang besar-besaran dia buat spanduk. Hampir di semua sudut-sudut kota di kabupaten itu pasang. Itu. Tapi memang ya ada resikonya di sana. Coba dalam artian tentu dananya. Itu. Tapi saya kira kalau kita pintar-pintar itu kita mengelola pelanggan justru yang mau membuatkan kita spanduk. Nah ini juga dan seterusnya ada banyak di sini. Di semua minuman gratis untuk siswa baru. Nanti dia tanya gimana kamu dapat? Di rumah dia. Kenapa kamu di sana? Bagus, di sana ada minumannya. Masa di CP1 kok tidak ada? Coba kita mau ambil ke sana. Cuma minuman saja Pak ini. Permen kah apa gitu. Sedikit begitu. Biasanya siswa itu kan tadi saya katakan tadi siswa sekarang itu dia punya pilihan juga. Bukan hanya waktu di perguruan tinggi tapi juga di SD sudah punya pilihan. Preferensi karena berdasarkan informasi dari perguruan internet. Dan seterusnya. Ini ada banyak ini. Ada wifi gratis. Ini juga bagus. Secara baik. Kemarin ada juga beberapa sekolah bergerak sekarang dan secara signifikan meningkat walaupun beberapa sekolah di sekitarnya itu cemburu. Tapi katanya jangan cemburu karena bupati mengatakan silakan Anda berinovasi. Jadi sekarang tidak ada klaster-klaster misalkan kita di Sopeng ini hanya di Sopeng itu saja atau Sopeng saja ini. Silakan kalau bisa ambil cap ini silakan atau ambil di Lajwa silakan bisa. Itu. Jadi dengan catatan nanti antar jemputnya Pak, itu kan lihat banyaknya itu, enggak dijemput, dikasih baju gratis, ada. Tapi mungkin Malaysia itu mau belajar, ini katanya ini, jadi menjeroboh tapi bupati nggak, saya dengar itu katanya bupati tidak melarang, silakan ada buat inovasi. Gitu. Nah nanti income-nya kan masuk nanti di sana, income-nya masuk nanti kalau banyak siswa masuk ya tentu banyak juga yang dana yang masuk. Tentu juga guru-guru
Iya, guru-guru bertambah, terutama guru-guru yang kekurangan jamu ya. Ya itu kasihan itu. Kemudian, nah ini juga perlu keandalan ini. Andal, jadi bagaimana memberi pelayanan dan ikan dengan segera. Jadi terutama sekarang siswa itu, orang tua siswa sekali ibu mengecewakan, nah itu mungkin turunan itu tidak datang lagi. Apalagi kalau bersumpah itu. Ini ibu kemarin katanya ada baju seragam, nyata anakku masuk tidak ada. Nah ini perlu Pak ini. Itu kepercayaan, itu kepercayaan. Dan kepercayaan itu susah di apa namanya dimunculkan lagi kalau sudah tenggelam. Biasanya butuh istilah turunan, bukan? Turunan, saya terakhir setuju turunan gitu. Ya, tapi kalau sudah terpatri bahwa kita dipercaya itu enggak. Walaupun kita tidak itu paling kasusnya itu. Buat petugasnya begitu saja. Itu waktu pelayanan yang sama, semua pelanggan. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jika simpatik dan akurasinya tinggi, simpatik. Jadi kalau misalkan ada baju seragam, tentunya seperti di bank Pak Bu. Bank kan begitu. Kalau mas swasta, kalau bank itu tidak terlalu saja. Tapi kalau mas swasta itu apa? Itu ada permen dan seterusnya. Semprot dan seterusnya ada semua. Itu semua apa itu? Itu bagaimana caranya pelanggan itu puas, aman, terpercaya. Ini yang perlu terpercaya adalah. Kemudian selanjutnya ini seperti ini, tugas dapat mempromosikan sekolah saat menerima siswa baru. Jadi saya lihat kemarin saya di SMP ini Dori, SMP Negeri Dori SMP 1 di Dori. Itu saya ke sana penelitian bersamaan, saya tidak tahu ternyata bersamaan dengan guru mau ke SD. Itu padahal waktu itu penerimaan itu ke SD itu waktu tamat SD masih lama. Jadi ada periodenya setiap hari Sabtu dia pergi ke SD. Promo itu kan promosi itu Pak. Itu. Tetapi itu dia. Jadi jangan pada saat seperti berkata kan, pada saat berkata baru datang, orang ini yang mencari anak. Tapi sebelumnya, ibu ketemu di pesta, itu semua harus kompak itu. Terutama yang muda-muda ini juga, kan banyak di WA itu. Di WA, kalau ibu-ibu biasanya biasanya malas-malas ini. Ya, tapi saya kira semua itu seperti ibadah Pak. Tadi bilang, hidup sama dia, jangan hidup sama dia. Ya, jangan cari hidup sama dia. Saya ingat sekali Pak itu. Ya walaupun sebetulnya kata itu saya tahu kalau beberapa penting Muhammad saya tanya, apakah itu masih berlalu? Ya ini masih ada yang di kepala ketawa-ketawa. Nah ini juga petugas mampu menerangkan ke anak sekolah. Itu juga perlu. Jangan kalau kita datang di sana harus bilang, jangan ini cuma tugas pada sekolah saya itu. Anakku masih masuk SMP 1. Nah ini perlu masuk ke saya ini, jangan dilebihkan kan, tapi katakan sejujurnya kan itu ya, itu sejujurnya. Jangan justru datang di sana menjadi-jadikan. Ya ini seperti ini dan seterusnya ada banyak. Kemudian responsif. Tadi ada ya di soal-soal tadi itu. Ada kan itu responsif. Itu kemampuan sekolah untuk membantu memberikan pelayanan cepat. Nah ini cepat respons. Ya belum turun dari mobil, motor sudah lihat, saya bantu masuk itu. Seperti itu. Jadi menjemput bola. Udah pasti Pak ini. Kalau perlu datangi siswanya. Orang tua siswa di rumahnya. Kalau perlu bawa bingkisan. Ini Pak ini oleh yang pertama ya. Berarti kalau pertama, kalau yang kedua. Kalau pertama, yang kedua. Kalau yang kedua ada ketiga. Masa ketiga tidak tahu yang apakah ada yang keempat. Nah ini responsif ini. Pelayanannya. Itu. Jadi kalau pelanggan ini jalan, kita lari.
Kalau pelanggan lari kita terbang seperti itu. Nggak usah dilihat dulu. Ingat saja pesannya tadi sama dalang itu. Nggak usah dulu lihat bagaimana terbang tidak ada uang ini. Tidak ada uang apa namanya basic ini. Nggak usah dilihat dulu itu. Ini pelayanan cepat. Contohnya ini. Jadi petugas menanggapi keluhan siswa dengan baik. Itu perlu diperhatikan. Kemudian petugas jam masuk tepat waktu sesuai jam pelayanan itu. Jadi kalau misalkan nanti coba saja dicoba ini, coba nanti tapi seperti ini tidak bisa langsung, Jadi butuh waktu proses mungkin 1, 2, 3 tahun, 3 tahun ya, 2, 3 tahun. Tapi kalau kita mau istilahnya mau berusaha dan lihat ke atas itu insya Allah ada. Dan saya melihat sendiri Pak itu. Cuma kemarin waktu saya SMP lumayan mahasiswanya, SMP Muhammadiyah Woren Pak ya, sedikit SMP Muhammadiyah Belo ya, agak sedikit ya, sedikit Pak. Itu agak sedikit. Yang lainnya tengah-tengah lah. Karena saya keliling juga Pak dulu SMP Muhammadiyah. Saya datang kebetulan kemarin saya penelitian itu Bu, datangnya semua itu. Ini pelayanannya pendaftaran cepat dan seterusnya. Kalau perlu ada cemilan sarapan, nggak apa-apa. Itu adalah, ada nilai tambah. Tadi kan membuat pelayanan itu selangkah lebih maju kan? Ya, selangkah lebih maju itu maksudnya itu kan apa harapannya dia? Lebihkan dari harapannya dia. Lebihkan itu, melebihi dari harapan dia. Itu semua orang mau. Siapa kira-kira di rumah tangga juga begitu Pak itu. Beri pengharapan kepada suami Pak Ibu, insya Allah tidak keluar forum kopi itu. Berarti sama juga bapak-bapak juga. Itu kelebihan pengharapannya ibu-ibu, insya Allah ibu akan senang dengan gembira. Ini asuransinya juga jaminan. Nah ini juga perlu Pak. Jadi saya kira semua orang mau jaminan, tapi ini orang yang selalu minta jaminan itu biasanya orang kikir, orang terlalu terlambat. Ya, tapi ada juga bagusnya, Tapi ini jangan terlalu juga ini. Ini sedikit kita jaminan. Kalau saya nanti masuk di sekolah ibu, ada nggak jaminannya? Nah saya bisa satu. Nah itu ada. Atau keluar nanti cari kerja. Ini itu biasanya ada dan itu biasanya ini seperti ini ya setiap pelanggan itu punya tipe kali itu tipe pelanggan itu ada yang slow, ada yang tengah-tengah, ada yang cepat, ada yang memutar akal langsung, ada yang tidak. Nah sebagai pelayan itu perlu ditanggapi sesuai dengan karakternya, jangan karakter kita yang dipakai dikasih masuk ke dalam. Jadi seperti coba lihat penjual obat itu. Itu bagus. Kalau perlu cium tangannya. Ye Pak Haji. Walaupun bukan Haji itu. Ya, saya lihat penjual-penjual dari Sengkang kalau ada datang di kampung kita kan, dan kita pun sambung, ya Pak Haji, beli ini. Padahal kalau kita ke Sengkang kan tidak pernah kita bilang ini. Itu caranya untuk menjaga pelanggan. Nah, ini misalnya ini menjawab pertanyaan yang tepat mirip tadi itu. Oke, ini asuransi. Kemudian empati juga perlu ini. Jadi empatinya di sini jangan kita empati munafik juga, kenal aja kan. Tapi ada juga orang mempertahankan itu biasanya selanjutnya pura-pura. Jadi ada pura-pura sebetulnya ketawa tapi dalamnya tidak. Itu. Jadi sebagusnya itu kalau kita pakai tadi prinsipnya pandalan tadi itu seharusnya antara di dalam dan di luar sama. Karena kita kan berdampak ke atas gue. Itu kalau kita berdampak ke atas apa yang di sini tapi kalau kita marah jangan ditumpahin juga sama dia. Nanti aku marah maka saya tumpahkan kepada kamu. Sesuai dengan pandalan apa yang di dalam apa juga di sini. Itu maksud saya yang baik itu.
yang tidak baik jangan. Ini perlu ini empatinya ini, saya kira empati ini biasanya agak ke dalam, tapi ini gampang diucapkan, agak susah biasanya dilaksanakan. Tapi saya kira kalau kita punya komitmen untuk memajukan SMP kita ini, insya Allah bisa. Ya seperti ini, guru menyapa siswa saat di ruang kelas. Nah, banyak kan karakter kita itu orang timur, Pak, itu biasanya kenapa saya harus sapa? Dia kan sebetulnya menyapa guru saya duluan. Nah, biasanya kalau misalkan lewat di depan siswa, Assalamualaikum, Nana. Gitu. Itu bagus seperti itu, Pak. Jadi kalau bisa sebut namanya. Sebut namanya. Itu yang saya pernah baca itu salah satu merekrut pelanggan itu adalah sebut namanya. Sebut namanya, itu artinya dia mengenal saya. Ada semacam itu. Memperhatikan saya. Seperti itu. Ini juga salah satu adalah empati itu. Empati itu bisa dalam bentuk perhatian ucapan, tindakan, bisa juga dalam bentuk ulang tahun. Ulang tahun. Jadi kalau ada siswa kita ulang tahun, sebab pun datangi. Tanya sana. Bapak, apa ya? Jika makan juga di sana, Bu, itu. Atau ada wakilnya, wakil sekolah mendatangi di sana. Akan cukup apalah itu di situ. Itu salah satu cara. Itu murah itu. Daripada misalkan tadi kalau mobil agak susah nih. Tapi kalau persatu nggak susah bisa. Kemudian ini pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu tadi sebetulnya kita sudah bahas di sini cepat, on time. Jadi biasanya kalau ada memang hal-hal tertentu itu perlu cepat. Misalnya kalau bubur itu harus cepat. Kalau nggak cepat, dingin, nggak enak. Itu cepat, tapi tepat, ya tepat. Jangan cepat tapi tidak tepat. Kita makan bubur, tapi buburnya itu lain dari bubur yang kita maksudkan. Tepat itu, tepat porsinya, tepat kadar campurannya di dalamnya itu. Ada juga cuma atau pakai sari manis, nah ini yang berbahaya. Kemudian keramahan, ramah. Coba kita lihat tukang ojek ya, grab itu kan sebetulnya dia hanya pelayanan kedua itu dengan toko itu. Jadi sebetulnya kalau kita dengan dia itu kita bertengkar, misalnya kita bertengkar yang dia bawakan kita itu, mungkin besoknya datang lagi sama kita. Itu kita tidak ada uang kita, kenapa dia begitu bagus sama kita itu? Karena dia sebetulnya berhubungan karena tulus bukan karena misalkan ini tadi sekiranya ini dengan toko, biasanya tadi beramal, besoknya dia lagi panggil, karena itu acak seperti itu. Ini kenapa kira itu bagus? Karena dia terus ke atas itu. Terus ini yang perlu dilakukan ini, keramahan, kemudian kenyamanan, nyaman. Misalnya di sekolah ini ya tentu kalau perlu ya ada AC-nya semua. Dan di sini ada saya lihat banyak pokok juga. Ya ada, jadi bisa ada bunga lah apa dan seterusnya. Setiap kelas itu nanti ada yang seperti di SMP 1 saya kemarin datang di sana, Pak siapa kan? Begini baca sekali uangnya dapat ini kalau dikasih bilang ambil 5 ambil 1. Ini bilang, wah ini guru dan siswanya. Ya Pak, ya begitu. Jadi dalam kelas ini, sekarang saya tadi sudah utarakan bahwa pesaing kita itu banyak Bu di SMP Muhammadiyah Sopeng ini, terutama yang pesantren itu juga, pesantren MTS itu juga pesaing. Lebih pesaing dalam artian di sini jangan kita istilahnya sekali lagi kita ke konsep yang tadi yang adalah itu yang bagus lah, yang artinya kita bersaing secara positif. Nah ini banyak sekali kita lihat Pak, kita lihat Bu itu. Jadi misalkan SMP 1 baru Bawu itu masuk bagus. Saya kemarin datang di sana, coba Ibu di sana misalkan panggil kepala sekolahnya atau berbicara langsung santai-santai, itu apa yang dilakukan? Karena ternyata dia bisa merekrut, mengurangi sedikit siswanya madrasah negeri Sopeng itu, yang di
Iya. Iya, iya. Dia sendiri mengaku kepala sekolah sendiri mengaku. Saya mengakui. Dia punya strategi. Walaupun mungkin ada gurunya juga di MTS itu marah-marah. Apa katanya mau memasuki kita ini. Nah ini semua ini. Ya, baik, sekarang sudah mulai banyak. Itu perlu, ini harus kita coba bagaimana kita belajar di sana. Bagaimana apa yang dilakukan pesaing kita di sana. Kalau bukan saya bukan nih MTS apa sih ini? Lapajung, MTS Lapajung, ya sering. Kalau MTS itu mungkin tidak terlalu ya. Tapi ibu juga punya pesaing berat di sini SMP Negeri 1, SMP 2 sama SMP-nya Pak. So istrinya Pak Ibu Pak. SMP 5, tapi tidak kan tidak terlalu jauh. Jadi coba ibu nanti bisa datangi ke sana, apa kira-kira strateginya? Kan sebetulnya kita mencari strategi, kalau bisa strateginya B, kita kasih A, yaitu lebihkan. Saya cabut kemana? Ada kabel satu lagi. Keluar. Ya, kasih satu lagi saja di sini. Kalau kita lanjut, kemudian bentuk bangunan. Nah, bentuk bangunan ini mungkin tadi saya utarakan bahwa kalau misalnya kita tidak bisa membangun secara dasar, katakan spanduknya diperbesar, spanduknya sehingga seakan-akan bahwa itu di dalam itu bagus itu. Walaupun nanti di dalam itu kan besar orangnya, tapi sudah masuk dulu dalam itu. Kemudian pelayanan juga. Kemudian mengenal pelanggan nih, ini juga perlu dilakukan, mengenal pelanggan Pak. Tadi saya terangkan bahwa pelanggan itu tipe-tipenya berbeda-beda. Jadi tergantung kita, maksud saya tergantung kita di sini adalah kita harus bersifat fleksibel sedikit di sini. Carilah misalkan tenaga pendidik dan pendidikan di sini kira-kira ini anak ini kalau punya karakter ini bagus itu dikasih keluar. Ini nanti bagus di tempat bosnya ini. Ditempatkan karena memang kadang-kadang memang orang itu karakternya itu memang seringnya susah berubah. Ada memang karakter yang yang sebenarnya dia oleh susah gitu. Ada. Nah ini kira-kira tempatkan di front itu, di depan itu kira-kira istilahnya kalau orang marah, pelanggan marah langsung senyum. Kalau melihat ini, seperti itu. Coba lihat di bahan-bahan. Ada seperti itu. Kemudian itu yang perlu diperhatikan. Bentar, ya tidak bisa keluar. Itu beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam melakukan manajemen sekolah secara prima. Alhamdulillah. Ini jadi perlu dilakukan. Kemasan juga perlu variasi. Apa kebutuhannya pelanggan? Itu semua tadi. Jadi sekarang ke depan apa keinginannya? Ini lebihkan dari itu. Lebihkan. Variasinya juga kemasan. Kalau bisa diubah sesuai dengan kamu punya warna apa yang kamu suka. Hitam. Jadi buatkan kemasan itu hitam. Kemasan apa misalkan oleh apa permen dan seterusnya. Jadi kita menganggap bahwa pelanggan itu siswa baru itu adalah apa namanya kalau sudah begitu? Kalau kita melakukan apa yang dia mau, berarti siswa baru itu adalah apa namanya? Apa? Raja ya? Kan raja begitu. Raja kalau bilang hitam, harus hitam, kalau tidak seperti itu. Tapi kalau raja kan biasanya ya itu otoriter namanya, tapi kalau kita anggap itu raja. Apa yang dia mau katakan itulah seperti itu. Karena memang kalau di dalam manajemen sekolah sesuai dengan kurikulum K13 itu siswa itu adalah user di sini dalam artian sebagai raja. Jadi raja. Kalau dia raja, saya kira pasti kita tidak mau marah. Ada nggak raja marah sama rajanya?
selama raja itu bagus ya itu. Nggak ada kan itu. Takut dan seterusnya memang tulus. Itulah. Kemudian ini pelayanan prima, pelayanan melampaui harapan calon pelanggan. Kemudian selangkah ke depan dari pesaing ini. Jadi kalau misalkan tadi saya ceritakan SMP 1 baru gabung itu menjemput anaknya menjemput siswanya, kan dia punya mobil Pak, mobil sudah ada katanya 2. Dari mana uangnya itu? Ternyata di sana dia kelola uang itu bukan mobil baru Pak, ini katanya bukan mobil baru, tapi ini mobil yang itu bisa jalan lah katanya masih mahasiswa. Jadi kita ada sekitar 15 juta atau 20 juta itu. Lalu dia panggil semua guru-guru, terutama guru UIN negeri. Ini ada beginian, ini kan untuk supaya siswa kita bertambah. Mau nggak siswa kita bertambah? Mau Pak? Ya, kalau begitu, dampaknya kalau bertambah siswa kita itu nanti kamu banyak pendapatan masuk di situ, terutama guru-guru yang sertifikasi. Daripada kamu tidak sertifikasi, tidak dapat kan uang apa sertifikasi kuliah. Jadi dipotong itu sekitar 500.000 sampai 1 juta satu guru. Gurunya di sana ada sekitar lebih 10 pegawai negeri. Kali sekian mungkin Pak itu katanya, sekian itu. Itu dilakukan secara sukarela. Itu yang dilakukan itu. Ditambah dengan katanya bantuan masyarakat, termasuk misalkan dari tadi Bapak sebagai ketua komite menghitung dari luar Pak. Itu seperti itu jalan. Sekarang sudah mau 3 mobilnya. Karena katanya susah katanya Pak kalau cuma 2. Karena 1 ke timur, 1 ke selatan. Bagaimana katanya utara? Dan memang betul itu. Karena ada keponakan saya yang sekolah di situ. Saya sebenarnya belum tahu dia. Belum tahu. Kak, kenapa? Saya sekolah di SMP di Katarak. Jauh sekali kamu ini. Mampu kamu ini. Saya tahu orang tuanya. Ini orang anak ibu kiari. Nah, tidak, kita dibiayai. Lambat ini kapan? Nanti kalau dibiayai saja bayar. Itu. Ternyata saya selidiki. Sebetulnya saya ada ceraku di sana Pak. Selidiki kemarin saya tanya. Memang gitu. Itu dia. Jadi kasih baju, 1 paket, sepatu, dengan antar jemput itu. Walaupun tadi ada juga siswa ya sudah mendudukan karena tadi kita itu mau kasih sedikit tidak mobil jadi 1 kali bergerak. Jadi dia melampaui Pak itu. Bahkan kemarin kita SMP kepulauan SMP Muhammad Raja itu katanya dia protes. Kenapa katanya saya dimasuki? Ini kan kita berkreasi ini. Nah, seperti itu Bu itu. Jadi kalau Ibu nanti bisa lebih lagi Bu. Mungkin bukan hanya nanti mobil, tapi karena itu mobil kan lama. Dan belum bisa motor Pak. Motor itu. Motor kan kalau motor kan cepat, walaupun kalau hujan kan disesuaikan dengan kondisi. Itu seperti ini. Selangkah ke depan dari pesaing. Kemudian pemahaman sebagai baik terhadap pelanggan. Berkumpulnya uang dan pekerjaan. Di sini yang mempelajari ini. Jadi kalau kita melayani seseorang itu, melayani pelanggan itu nanti insya Allah banyak. Nanti sumbangan-sumbangan yang masuk. Gitu. Saya kemarin juga ada masjid di sana Bu. Dan itu memang betul itu. Kalau pengelolaan suatu masjid, ini kan masjid organisasi itu. Masjid. Kalau pengelolaan itu bagus, orang tidak segan-segan kasih masuk uang gitu. Karena dibilang ini nanti lari ke atas semua. Malah jariah. Nah, kalau misalkan kita di sini bisa, kenapa tidak ya? Ada banyak contoh-contoh. Gitu. Kita mau beli tanah, 17 juta langsung ada orang, saya semua. Jadi terpaksa lagi uang yang lagi itu banyak membeli semen, pasir dan seterusnya. Seperti itu cepat. Apa ini? Kalau kita mengelola secara baik, ini yang malah jadi semua. Sediakan waktu untuk mencari tahu apa yang di pelanggan harapkan. Ini memang perlu perlu semacam kesabaran sih. Karena apalagi kalau kita sibuk dan seterusnya itu. Tapi saya kira kalau kita istilahnya memahami bahwa ini adalah ada amal jariahnya, saya kira ini bisa dilakukan. Ini persaingan tajam 4.000 kemudian tentang pelanggan semakin beragam. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian saya lanjut, nah ini
Ini yang perlu ini. Tadi pelanggan internal ini. Kalau warga sekolah itu sudah petarung, itu. Kalau dia sendiri bukan petarung, nggak susah. Jadi kayak mobil itu, kita mau cepat lebih susah. Karena ada banyak, kempes-kempes sedikit, ada pelnya yang ini. Bagaimana melaju kencang? Pas kita itu 60 km per jam, kita cuma 30 km per jam. Gimana caranya? Kenapa tadi? Karena kita di dalam kita itu di dalam organisasi itu sebagai pelanggan internal itu tidak bersatu, ya tidak kompak. Satu yang ke kiri, satu ke kanan. Coba kita lihat apa itu bak mobil itu ya, ada yang begini, ada yang ke sana, tidak bisa jalan, agak susah lah ya. Jadi saingan adalah teman, ini perlu diperhatikan ini. Saingan tadi itu, jadi tadi saya beri contoh. Cuma itu saya ada beberapa SMP, termasuk SMP 3 bagus juga Pak, SMP 3, SMP 2 juga bagus. Kalau SMP 1 kan memang dari dulu Pak ya itu. Artinya yang saya mau lihat di sini adalah sekolah itu pertanyaan, kemudian kembali itu bagus Pak dilihat. Tapi kalau sekolah memang terus-terus seperti itu kan ya memang, artinya kita tidak bisa mencontoh itu karena memang dari dulunya. Gitu. Ini bagus ini, saya kan ada teman jadi kita belajar di sana. Belajar dan seterusnya. Kemudian kita berkolaborasi dengan pesaing. Ini juga perlu. Dan kita bombe-bombekan di sini itu. Jadi kita kalau perlu kita pinjam mobilnya, Pak. Kebetulan kan Bapak siswanya ini pulang jam 1, saya jam 2. Bagaimana kalau nanti saya pakai itu mobil kita? Bisa Pak, bisa. Begitu. Bisa. Dan seterusnya. Take and give ini juga bagus. Kalau tadi menang ini juga. Ini semua sebetulnya hal-hal yang perlu kita lakukan dalam proses menjadi mahasiswa baru. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa kita perlu sebutkan itu namanya pelanggan itu. Jadi jangan kita malu-malu. Apalagi sebetulnya ini bagus untuk walaupun itu anak-anak ini cantiknya dan seterusnya itu. Adakan promosi, diskon kepada pelanggan. Kalau perlu, ini bayar CP bukan sih. Tidak bayar CP ya? Ya itu. Nah ya, itu lebih bagus kan ya. Kemudian ada namanya di sini. Maksudnya kayak beasiswa. Oh ya, betul ya. Ini kan perlu semua ya. Jadi kalau itu kan bukan kelebihan itu, berarti yang saya masukkan di sini adalah apa yang ada di sana tidak di sini. Itu bagus itu. Maksudnya kalau ada beasiswa dan seterusnya tambahan itu bagus itu. Kemudian, nah ini yang perlu juga dilakukan ini. Nah saya lihat sebetulnya SMP Muhammadiyah itu punya peluang. Sekarang itu Pak, kan sekarang lagi kita itu pesantren itu menjadi sekolah formal. Sekarang sekolah formal pesantren itu Pak itu. Jadi satu yang istilahnya maaf ya kasarnya begini, satu yang mengarah ke dunia, satu yang mengarah ke akhirat, gitu. Tapi Muhammadiyah saya kira nggak bisa bermain cantik di sini. Ya. Ya. Saya ingat dengan sekolahan, saya Muhammadiyah, tapi di belakang area juga ada posisi juga. Ya. Itu Pak ya, senangnya Pak dia. Nah, ini perlu diadu Pak. Jadi ada pesantren kilat kan? Ada pesantren kilat itu. Itu karena kan pesantren kilat. Ini sih oke Pak, banyak yang ada dikasih soal. Banyak lagi wajib mahasiswa. Di mana Pak yang di Sampai ya. Saya kemarin juga ke sana Pak. Ada juga saya dapat informasi trik-triknya dia. Tapi dia kan memang apa Pak dia? Itu alumninya dia bergerak. Iya. Alumninya bergerak dan saya lihat rata-rata yang alumninya di situ nanti mengajar juga. Ada Pak pendidikan. Dan memang sekarang dia ketimpal rezeki. Tapi sekarang kan bisa saja kita kena saja di SMP Negeri 1 Morowali juga ada pesantren kilat seperti ini. Ada yang lakukan. Kenapa katanya saya juga bisa? Kenapa tidak? Jadi setiap anak masuk itu nanti sholat duha dulu, ada doa.
Dan saya dengar dia di sana pantau pakai CCTV, jadi semua kelas itu pantau Pak. Di ruang sekolah itu ada balai-balai di depan itu, dia pantau. Setelah jadi tidak ada Pak ini buat keliaran anak-anak di sini. Setelah itu katanya sholat duha, setelah sholat duha nanti ada pengajian khusus untuk beberapa ayat. Setelah itu nanti sholat duhur Pak itu seperti itu. Jadi ini mulai Pak seperti ini, tapi 1 sampai 2 jam. Jadi semua guru, apalagi kan kita di sini rata-rata pada kemiskinan kita punya guru. Gitu. Jadi tapi nanti istilahnya memang tantangan kita di sini ada apakah semua guru itu lancar membaca Al-Quran ini. Itu. Tapi saya kira karena ini tantangan, saya kira semua harus belajar itu. Agar jadi kalau misalkan tidak tahu cukup apa dia saja Pak itu. Karena itu di sini Pak, di wadah sini Pak ada gerakan ibu mengajar ibu mengaji. Ada lagi yang tidak dan mengenal huruf mengaji. Ya. Ini wadah bergerak. Ya itu Pak. Ya. Nah ini semua ini tantangan kan. Jadi bagaimana caranya kita juga di sini. Kita kasihkan gratis kan. Bagi calon orang tua siswa. Jadi kita kan mengarah istilahnya ke SD. Paling calon siswa itu yang dekat-dekat di sini, yang dekat dengan ibu itu dulu. Gitu. Atau jauh dulu sampai ke Selajuan. Nanti lanjut tidak dulu ada mobilnya. Jadi nanti kalau sudah ada mobil bisa. Gitu. Berarti itu dekat-dekat di sini, kemudian seperti tadi Bapak itu ketua ini komite itu memang betul Pak itu. Jadi sekarang bagaimana caranya membuat pesantren kilat itu? Seperti doa bersama, sholat duha, sholat duhur itu ada seperti itu. Dan saya lihat sendiri di SMP negeri 1 Narogong. Kalau di sekolah lain saja di bagian bawah masih. Dan memang persennya sedikit mungkin Pak ya. Masih persen. Tapi Pak banyak kurang mengenal mengaji. Ya, itu Pak. Kebetulan kemarin waktu saya datang di tempatnya itu Bapak sekolah itu, lalu ada memang balai-balainya di situ. Kalau kita masuk ada balai-balai di situ. Di situ sedang mengaji. Jadi saya tunggu dulu mengaji dia. Setelah lama mungkin ada sekitar 5 menit. Ada apa yang katanya? Di situ saya bicara, langsung dia terangkan strateginya apanya semua. Salah satunya ini pesantren kilat. Nah kalau SMP negeri 1 Narogong itu menggunakan pesantren kilat, kalau itu kenapa kita ada mondok? Kan bisa saja boleh. Mondok kan kita bisa. Jadi saya kira pemerintah tidak melarang kalau ada di SMP Muhammadiyah atau ini ada anak-anak mondok, nggak apa-apa ya. Yang penting orang tuanya mau. Apalagi kalau misalkan gratis kan, gratis itu. Saya kira kalau ada mondok itu, saya kira orang-orang Muhammadiyah itu banyak. Orang Muhammadiyah sekarang banyak yang sudah. Kalau kita bicara Muhammadiyah beli tanah di Eropa, Amerika, itu bukan ratusan juta miliar itu. Ratusan miliar itu harganya. Biar Pak di ya ini Pak itu juga saya pernah dengar Pak. Tapi tadi kalau dia pakai ya betul Pak ada memang. Ya bagus Pak itu Pak. Ya itu tadi Bu betul itu karena ya udah seperti itu Pak. Ya. Ya saya dengar itu Pak. Cuma kalau saya begini. Sebetulnya saya kira itu kan menyebar ekspansi ya, ekspansi. Kalau ekspansi itu mahal, ekspansi itu mahal. Dibandingkan kalau kita orang di sini, orang kita bisa hidup di sini. Tanpa hubungan kita bisa jadi keluarga tidak bisa. Nah ini kelemahan kita di sini. Tadi itu saya selalu kalau bicara sama orang itu masih ingat ke pesannya tadi Ahmad Al-Ghazali. Hidup uang saja, jangan hidup. Sebetulnya ini Pak, jangan hidup, mau menjadi dipertanyakan dulu ini persoalan ini. Pernah Pak saya cerita di sini, itu kata rantinya nih, cabanya ini cabanya
bilang begitu terus terang susah katanya karena belum apa sudah mau mematok. Ya. Belum hidup ini, andaikan ini tanaman, belum masih daunnya langsung dipatok. Bagaimana caranya? Kalau ada buah itu begini, ini contoh ini. Jadi kemarin waktu ada juga di sana di Lajua SMP ada mau di SMK atau apa itu di sana di dekat Tanah itu juga itu. Saya banyak sekali bahkan bupati datang, tapi itu pertama dan akhir itu. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah nampak bahwa orang ini hanya memperalat orang kan ini seperti itu. Nah ini seperti ini. Ya, jadi ada organisasi tapi memperalat. Nah ini, tapi kalau misalnya kalau orang yang ada di dalamnya itu tadi jangan hidup di Muhammadiyah tapi hidup di Muhammadiyah, ini baru Pak itu. Karena saya lihat waktu Pak Udismu itu kebetulan ada nanya Pak siapa namanya ini itu depan rumah dan cerita sendiri waktu Udismu itu mau dibangun itu semua kayak gini diarahkan semua ke sana. Perabotan rumahnya semua dibawa. Kalau sekarang kan bukan perabot di kampung semua dibawa ke rumahnya. Itu tidak besar. Nah itu kan itunya. Sebetulnya ini kesadaran dulu. Nah inilah pentingnya saya lakukan ini PKM ini supaya bahwa kita kalau kita tidak melakukan manajemen secara prima kita akan ketinggalan ditinggalkan oleh kita punya user, termasuk usernya itu dalam rumah kita. Karena yang menjadi persoalan ini kalau kita sendiri punya anak itu disekolahkan di tempat yang lain. Nanti kalau di tempat lain sudah tidak ada yang mau terima, baru kasih masuk. Jadi istilahnya pelarian. Itu tadi saya kasih informasi di itu Bapak punya berapa anak, sudah berapa anaknya Bapak yang ada di sekolah ini. Itu supaya ada semacam referensi bahwa seperti ini. Jadi ini bisa Pak ini, mondok bisa, habis 30 juz sekarang itu banyak. Ada keponakan saya juga ini mau ke Mesir, mondoknya di situ. Yang tadi Pak bilang di sini. Itu bayar. Pertama-tama tidak bayar. Sementara itu lama-lama masuk ke dalam kok bayar itu. Ini. Iya ada. Pertama pas daftar tidak gratis. Dari kalau masuk ke level bayar. Karena kalau mau masuk ke level itu harus level sekian baru bisa ke sana. Itu Pak Tabis 70 juz tapi bagus pakai dia doa kalau sama tadi. Tapi bedanya ini saya kira kalau mondo itu lebih bagus. Dan saya kira Muhammadiyah sebetulnya Muhammadiyah itu ada juga mondok. Itu bagus juga diwacanakan di sini. Kalau misalkan kalau bersatu di sini orang-orang Muhammadiyah saya kira tidak ini. Kalau semua bebas sudah punya tapi Tapi tidak itu namanya pansori. Oh situ Pak, depannya itu Pak ini. Namanya pertanian. Pada shooting itu. Oh iya. Sudah punya pansori itu. Ya. Oh Pak Yan Pak di situ yang ada ini. Ya, ingat itu. Itu bagus Pak ini. Sudah punya. Ya. Kalau misalkan di sini juga mau melakukan, nggak apa-apa. Ya, jangan dulu langsung besar-besaran. Tadi kita semi, kalau di sini semi itu kan setengah. Kalau bisa seperempat modal itu bagus kalau itu dilakukan. Kalau saya bedakan dengan yang lain, karena saya penerima mahasiswa baru itu hampir semua itu ada namanya satu pekan itu apa namanya itu? Satu pekan itu bisa 3 hari itu mahasiswa baru itu dikemudian dengan ya itu. Coba Ibu apa nilai tambahnya itu supaya beda dengan yang lain. Jangan standar. Kalau standar pasti kita dikalah karena orang lain sudah terpercaya, kita pun dipercaya. Jadi masuk ke selangkah lebih dari pesaing itu. Kalau kita membuat seperti itu beda. Seolah orang akan melirik. Tapi kalau bunyinya sama atau apalagi kalau di bawahnya itu. Jadi itu punya salah satunya caranya selangkah lebih. Kalau dia misalkan cuma 1, kita kasih 3. Kalau dia kasih 4. Seperti itu. Yang penting alam ya. Kemudian sumber beasiswa itu tadi kalau ada beasiswa saya cerita ini
bisa organisasi Muhammadiyah. Coba tanya ibu di sana, ada. Saya kira ada itu. Dan ada juga Pemda. Jadi saya pernah berbicara dari mana organisasi Muhammadiyah. Ternyata setiap tahun itu ada anggarannya. Di Pemda sekitar 40-50 juta itu. Ya, di uang Pemda khusus organisasi itu ada diterima itu. Ini uang Pemda, uang mana, uang memang itu uang organisasi. Seperti Muhammadiyah kan kuat terpercaya ada. Kemudian ya bisa kalau tapi persoalannya kan ini persoalan kepercayaan apa yang kita membuat dan seterusnya itu ada seperti itu. Kemudian bisa desa kelurahan bisa. Saya kira kalau ada kita punya alumni dan seterusnya orang tua siswa di sana bisa lebih mudah. Bantuan. Kemudian mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk motivasi atau mungkin dalam bentuk istilahnya spanduk dan seterusnya. Kemudian ini termasuk guru PNS ini bagus Pak, sumber beasiswa ini. Ada berapa guru PNS dengan tadi 7 Pak ya? 6 saja cukup 1.000 orang per bulan. Udah, itu bisa. Itu sebetulnya kalau kalau kami coba itu di sana, bagus kalau minuman gratis saja di sini bagus dibuatkan. Minuman gratis setiap guru PNS itu 1 pekan itu dia yang kelola ini. Dia kelola. Jadi minuman siswa, minumannya guru, semua yang masuk semua ini gratis. Gratis itu. Dia dikelola oleh 1 guru. Jadi pekan depan lain pindah lagi. Gitu. Saya coba Pak ini di masjid saya di kampung itu. Begitu. Setiap pekan itu berubah. Cuma kemarin kan kawan saya ada 12 orang. 12 orang itu jadi 3 bulan baru putar lagi. Dan itu masyarakat umum sekitar 150.000. Itu silakan minum, silakan makan. Kalau kebetulan kemarin itu kita sebetulnya bukan makanannya yang kita buat di sana, hanya minumannya. Ternyata karena ada beberapa orang Pak itu singgah, bahkan mau makanan ke situ. Orang yang pernah singgah lagi dia mau makanan, dia bawa teh kopi. Ya. Jadi padahal kita tidak pernah memprogram ternyata dia bawa Indomie, dia bawa telur. Itu Pak itu. Jadi kalau di sini bagus. Artinya kalau semua guru negeri ya. Nanti yang swastanya itu yang kontrak-kontraknya kalau dia makan amal jariah. Tadi saya ada suatu tadi itu apa ya? Minuman gratis bagus. Tapi yang lebih bagus adalah minuman ada tadi ya? Ada. Itu minuman berkah. Berkah di sini nanti siswa juga bisa saja bawa. Mak, saya minuman gratis di sana begitu. Nah ini ada, saya mau tahu di sana begitu. Nah ini ada celinganya di sana ada. Itu bisa sama. Jadi di masjid saya itu Pak tidak menampakkan itu celinganya, tapi sering Pak di mana? Mau kamu menabung? Di mana sih Pak di sini? Oh ada di sini ya ada. Begitu. Dia mau. Itu seperti itu. Itu kecil-kecilan begini. Jadi kalau di tempatnya belum ada sekolah menemukan minuman berkah ini. Gitu. Tapi saya kira artinya kita ke atas Pak ya, sampai ke atas. Kalau kita ke atas tidak mungkin itu hilang. Tapi kalau kita ke samping sering Pak. Ya itu kalau tadi berbagi. baik, Pak. Kalau mau berkah ada, mau berkah. Ini minuman berkah. Minuman berkah setiap hari Pak. Dia juga sering berbagi Pak. Iya, Pak. Kalau minuman berkah banyak Pak. Sudah banyak sekarang. Tapi kalau mau minuman berkah Pak masih karena saya kemarin ada beberapa itu orang datang di situ dan cerita Pak ini baru sampai ada ini. Itu ada kopi Pak, kopi teh, susu. Silakan di situ. Tidak, dia sendiri yang buat. Rice cookernya, ada rice cooker ada kulkasnya, ada kulkasnya di situ. Silakan. Tapi ini sendiri, dibuat sendiri. Kalau kita datang di situ mau dibuatkan juga Pak. Dibuatkan seperti itu. Itu bagus. Sedikit, apalagi kalau misalkan kita dulu bersatu sama yang pegawai negeri. Nanti di belakang itu yang lain kan ikut juga nanti Pak saya juga mau. Kemarin Pak banyak Pak bingung masyarakat walaupun kita sudah punya 12 anggota, tapi masyarakat yang lain Pak saya sebetulnya tidak bisa karena kemungkinan besar kalau waktu itu tidak punya uang tadi. Nanti kalau ada uang kasih masuk di situ. Silakan. Ternyata betul itu. Jadi itu Pak seperti itu.
Jadi kita menarik orang mencari amal. Seperti tadi enam guru tadi itu kan sebetulnya memancing kan, niatkan Allah kan sebetulnya ini. Nah orang lain ikut kan kita juga kenal juga amalnya itu. Ya itu, seperti itu. Jadi itu apa namanya berkesinambungan kan? Itu amal itu. Memberi contoh kepada orang karena dia ke atas Pak ya, bukan ke sapi. Kalau sapi itu nanti kita kecewa. Saya kasih tahu teman-teman, kalau banyak berapa kamu satu bulan itu sekitar 150, masih bagus itu, lebih bagus dari 200.000 itu. Karena banyak panggilan kamu kan, kalau banyak pelanggan banyak ke atas Pak ini. Itu seperti itu Pak. Saya kembali terus ini. Nah ini seperti ini tadi nih. Ini Muhammadiyah, sebetulnya jaringan Muhammadiyah kuat Pak ini. Jadi saya sering berpikir, kenapa ini SMP Muhammadiyah banyak berjatuhan. Ada juga sudah mau jatuh. Ya itu jatuh. Sebetulnya kita punya ini Pak ini. Ada banyak sekali jaringan-jaringannya ini. Ini ada ranting di setiap desa Pak ya, kabupaten desa dan ya itu. Ada rantingnya. Kemudian ada ranting, ada cabang. Ya, kecamatan, kemudian ada daerah. Ada wilayah, ada pusat. Ini semua orang Muhammadiyah saja sekolah di Muhammadiyah sudah full begitu. Sudah full itu. Apalagi orang yang mencintai Muhammadiyah. Gitu. Jadi kita sebetulnya punya apa namanya lahan di langit itu kita tidak tahu secara baik, aja diambil orang. Itu. Nah ini Pak ini, kalau tapi saya kira ada ketua komite Pak di sini. Ketua komite kan biasanya yang bisa membantu mengelola di sini bagus Pak ini. Jadi tapi dengan cerita tadi itu saya kasih tahu kemarin juga saya wakil ketua komite di sekolah saya di SD. Saya kasih tahu Pak Haji ini kalau bisa pakailah istilahnya begini. Kita tumbuhkan ini karena kesadaran kepercayaan kan lemah. Karena kalau kita membangun sebuah berapa nanti diambil itu Pak Haji. Nah itu sudah bahaya. Jadi begini saya kita bagaimana caranya kita membangun ini dan membangun betul. Jadi kalau ini dilakukan setelah sudah terpakaikan, jangan misalnya cerita saja rapat. Kamu satu mobil pasir, kamu cerita saja setelah realisasi tidak ada. Ada sering begitu. Nah ini seperti ini yang perlu dibangun. Kalau ini dibangun. Kalau dibangun maksudnya dalam artian bahwa apa yang dikatakan itu ketua dulu perlu memberikan contoh. Kemarin Pak waktu di Besi Raya Lado itu kan ketua Muhammadiyah Opek itu saya kasih tahu Pak ini Pak Haji saya bilang Pak Haji begini Pak sebagai ketua Pak Haji dulu tentukan berapa truk berapa truk pasir semen berapa kita catat bilang nanti anggota dulu. Kalau Anda mengatakan begitu pasti ternyata semua anggota yang mundur. Iya, saya bilang begini, menyumbang itu kadang-kala bisa disebut, kadang-kala disembunyikan. Tapi kalau disebut untuk memotivasi orang tidak masalah. Ya, itu sebetulnya. Tapi dan direalisasikan. Itu ini bilang nanti biar anggota dulu belakangan. Ini sudah kalau begini tidak bisa jadi saya bilang kalau begini. Kita mau rencana satu truk misalkan pasir tidak jadi. Gitu. Dan seperti ini. Jadi kalau kata komite sama kepala sekolah bilang kita membuat misalnya tapi rumah berkah. Kalau begitu tadi kalau misalnya kan bagusnya Pak kalau 12 orang itu kan 12 orang itu 3 bulan baru terjadi. Kalau begitu saya ambil 2 seat, 2 rombongan. Saya ke kepala sekolah, kan juga ketua komite ini 2 seat juga diambil. Berarti kan Pak orang ini Pak ini. Jadi 6 berarti sudah 10 tambah lagi sekretaris dan yang banyak sudah 3 bulan dan bawa kelompok WA. Kadang harus kita kasih tahu kita lagi itu memang kelemahan itu bisa berkembang. Ada kemarin ada anggota yang mau masuk begitu Bu. Insya Allah kalau lebih untuk apa namanya kalau siswa lain sudah tahu ya bagus di situ tidak perlu kita lagi bawa. Tapi memang tantangannya di sana Bu macam-macam juga misalkan orang yang datang itu kalau sudah minum langsung disimpang itu
Tapi kan kita kontrol Ki. Jadi setiap 3 hari itu kita cuci sendiri, cuci semua itu, ya, supaya yang datang itu melihat lebih bagus dan seterusnya. Dibiniskan itu. Apalagi kan di sekolah ini, ya, kalau perlu di depan juga bagus itu. Di depan sekolah dibuatkan minum berkah. Di semua orang lewat, sudah bro. Gimana kamu mau dia melakukan? SMP mau dia sopeng. Di mana dia SMP mau dia makan sopeng? Ya, pas saya melihat, nah ini seperti itu. Oh sudah, ada Pak sih mau pada di sini. Padahal saya sudah umur 40 tahun. Padahal saya dekat sekali cuma 1 kilo. Kan itu ya. Ya ini. Ya, tadi ada di belakang ini. Saya tanya di mana kata SMP mau dia makan sopeng Kak? Itu Biko ada di sini. Padahal sering lewat ini ke sini. Saya kadang-kadang bilang di mana dia sih mau pada di sini. Seperti itu. Jadi nah, coba dulu di dalam sekolah Bu, di dalam sekolah nanti kalau bagus trennya pakai di luar. Kan tidak. Nanti ada sampahnya saya 24 jam. Kan nanti dibayar kan juga. Jadi Pak Jaka. Ya, ada ya. Ya ada kopi Pak, kopi dan ini. Seperti di penjual roti nabos itu ada minuman gratisnya. Iya, iya Pak. Ya. Ya. Ya bagus Pak ya. Bagus juga Pak ya. Ya. Ada siap di depan. Ada saya di depan. Itu seperti itu. Silakan, artinya silakan berinovasi. Saya kira inovasi ini belum ada kecuali di masjid saya itu sih. Masjid Cetret Priasi atau lama itu ada seperti itu. Ya, ada. Silakan Bu kalau Ibu ada. Cuma saya tidak sempat potretkan di sini. Sementara juga jalan juga cuma berkait juga ke sana. Ini Pak jaringannya ini pasar ini. Ini kita punya, saya pun sedih. Kebetulan kan saya juga alumni Muhammadiyah, saya suka kerja di Muhammadiyah. Saya sedih itu. Cuma saya juga sering menggeli-geli kepala. Kalau aku tanya, bagaimana itu konsep hidup dan pendidikan Muhammadiyah jangan hidup. Tapi begitu, biarkan saja orang begitu, kita tidak. Karena kita kan berkata itu saja. Ya. Dan kita mulai dari saja, bukan ada kelas sekolah ini saya kira bagus ya. Ada juga itu misalnya kemarin saya bersentuh itu buka kelas sekolah ada kan begitu kita tolong tanyakan supaya saya punya data di sini tidak sia-sia. Jadi anu Pak, karena ini perlu Pak, ini perlu backup di backup. Kalau bukan kita siapa lagi Pak. Nah itu apalagi karena ada juga guru-guru